Lanjut, halaman 159 bab 11, berjalanlah perlahan tetapi pantang mundur. Pada hari pertama kuliah, Jerry Ullman, guru besar University of Florida, membagi mahasiswa jurusan fotografinya menjadi 2 kelompok. Setiap orang di bagian kiri ruang kuliah, katanya, akan menjadi kelompok kuantitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan jumlah karya yang mereka hasilkan. Pada hari terakhir kuliah, ia akan menghitung jumlah foto yang dikirimkan oleh tiap mahasiswa. 100 foto akan mendapat nilai A, 90 foto bernilai B, 80 foto bernilai C, dan sebagainya. Sementara itu, setiap orang di bagian kanan ruangan akan disebut kelompok kualitas. Mereka dinilai hanya berdasarkan kehebatan karya mereka. Mereka hanya perlu membuat 1 karya foto selama semester itu. Tapi, untuk mendapatkan nilai A, foto itu harus mendekati sempurna. Pada akhir semester, di luar dugaannya, semua foto terbaik dihasilkan oleh kelompok kuantitas. Selama semester itu, mahasiswa kelompok itu sibuk membuat foto, bereksperimen dengan komposisi dan pencahayaan, menguji berbagai metode di ruang gelap, dan belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Dalam proses membuat ratusan foto, mereka mengasah keterampilan, sedangkan kelompok kualitas hanya melamun tentang kesempurnaan. Pada akhirnya, hanya sedikit yang mereka tunjukkan sebagai bukti usaha mereka. Mereka tidak menggali teori-teori yang diajarkan dan hanya menghasilkan foto biasa-biasa. Kita mudah terlena ketika mencoba menyusun rencana yang optimal untuk perubahan, cara paling cepat untuk menurunkan berat badan, program terbaik untuk membangun otot, gagasan sempurna untuk usaha sampingan. Kita terlalu berfokus memikirkan pendekatan terbaik sehingga tidak pernah sampai beraksi. Voltaire pernah menulis, yang terbaik adalah musuh yang baik. Saya menyebut itu beda antara in motion dan melakukan action. Kedua gagasan itu terkesan serupa, padahal tidak sama. Ketika Anda in motion, Anda membuat rencana, membuat strategi, dan belajar. Semua itu baik tapi tidak membuahkan hasil. Sebaliknya, action adalah tipe perilaku yang memberikan hasil. Kalau saya menulis 20 gagasan untuk artikel-artikel yang ingin saya tulis, itu in motion. Kalau saya sungguh duduk dan menulis artikel, itu sama dengan action. Kalau saya mencari rencana diet yang lebih baik dan membaca sejumlah buku tentang topik itu in motion. Kalau saya sungguh makan makanan yang sehat, itu adalah action. Kadang, in motion ada gunanya, tapi perilaku itu tidak akan pernah membuahkan hasil dengan sendirinya. Tak peduli berapa kali Anda berdiskusi dengan pelatih, kegiatan itu tidak akan pernah membuat tubuh Anda, pernah membentuk tubuh Anda. Hanya aksi berolahraga yang akan membuat Anda memperoleh hasil yang diinginkan. Bila in motion tidak mengantar kita ke hasil, mengapa kita melakukannya? Kadang kita melakukannya karena kita sungguh perlu membuat rencana atau belajar lebih banyak. Namun, lebih sering daripada tidak. Kita melakukannya karena in motion memungkinkan kita merasa seolah-olah kita mendapatkan kemajuan tanpa menempuh resiko gagal. Kebanyakan dari kita adalah ahli dalam menghindari kritik. Tidak enak rasanya kalau sampai gagal atau ditegur di depan umum. Jadi, kita cenderung menghindari situasi-situasi yang memungkinkan hal itu terjadi. Dan itu alasan terbesar Anda lebih banyak in motion daripada in action. Anda ingin menunda kegagalan. In motion
Sambil meyakinkan diri bahwa Anda masih bisa membuat kemajuan itu mudah, Anda berpikir, sampai sekarang saya sudah bicara dengan 4 klien potensial, ini bagus. Saya bergerak ke arah yang benar, atau saya sudah menggodok sejumlah gagasan untuk buku yang ingin saya tulis, rasanya sudah hampir lengkap. In motion membuat Anda merasa sudah mengerjakan sesuatu, padahal sesungguhnya Anda hanya bersiap untuk melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Ketika persiapan menjadi semacam upaya menunda, ada yang perlu diubah. Anda tidak ingin hanya membuat rencana, Anda ingin menerapkannya. Bila ingin menguasai kebiasaan, kuncinya adalah mulai dengan perulangan. Bukan membayangkan kesempurnaan. Anda tidak perlu memetakan setiap ciri kebiasaan baru. Yang perlu dilakukan hanyalah menerapkannya. Ini langkah pertama hukum ketiga. Anda hanya perlu mengulang-ulangnya. Halaman 162. Berapa lama sesungguhnya yang diperlukan untuk membentuk kebiasaan baru? Membentuk kebiasaan adalah proses ketika suatu perilaku lambat laun menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Makin sering Anda mengulang suatu kegiatan, makin banyak struktur otak Anda berubah menjadi lebih efisien dalam kegiatan itu. Ilmuwan saraf menyebutnya potensial jangka panjang yang merujuk ke penguatan koneksi di antara neuron dalam otak berdasarkan pola kegiatan terbaru. Dengan tiap perulangan, pengiriman sinyal antar sel membaik dan koneksi-koneksi saraf makin erat. Fenomena yang pertama kali diuraikan oleh ahli neuropsikologi Donald Hebb pada 1949 ini umum dikenal sebagai hukum Hebb. Neuron-neuron yang teraktif bersama-sama menjadi saling terhubung. Mengulang kebiasaan mengantar ke perubahan-perubahan fisik yang jelas dalam otak. Di kalangan musisi, cerebellum mereka yang sangat penting untuk gerakan-gerakan fisik seperti memetik atau menggesek senar lebih besar ketimbang pada orang yang bukan musisi. Sementara itu, ahli matematika mengalami penambahan gray matter dalam lobus parietalis inferior yang sangat berperan dalam komputasi dan kalkulasi. Ukurannya berkorelasi langsung dengan jumlah waktu yang dikerahkan dalam bidang itu. Makin tua dan makin berpengalaman seorang matematikawan, makin besar pertambahan gray matter-nya. Ketika ilmuwan menganalisis otak pengemudi taksi di London, mereka mendapati bahwa hipokampus, bagian otak yang ikut menentukan memori spasial, subjek jelas lebih besar dibanding pada subjek yang bukan pengemudi taksi. Yang lebih mengejutkan, hipokampus mengecil ketika seorang pengemudi pensiun. Seperti otot-otot tubuh yang bereaksi terhadap latihan beban teratur, bagian-bagian otak tertentu beradaptasi sewaktu digunakan dan menyusut ketika kegiatan serupa ditinggalkan. Tentu saja, pentingnya perulangan dalam memapankan kebiasaan sudah lama disadari sebelum ahli-ahli ilmu syaraf mulai meneliti secara sistematis. Pada 1860, ahli filsafat Inggris George H. Lewes menulis, ketika belajar bicara dalam bahasa baru, belajar memainkan alat musik, atau melakukan gerakan yang tak lazim, orang merasakan kesulitan karena saluran-saluran yang harus dilalui oleh suatu sensasi belum mapan. Tapi, setelah perulangan yang sering berhasil membuat jalan pintas, kesulitan-kesulitan itu menghilang. Aksi menjadi begitu otomatis sehingga dapat dilakukan tanpa melibatkan pikiran sadar lagi. Akal sehat dan bukti ilmiah saling sejalan. Perulangan adalah suatu bentuk perubahan.
Tiap kali mengulang suatu aksi, Anda mengaktifkan rangkaian saraf tertentu yang terkait dengan kebiasaan termaksud. Artinya, mengulang adalah salah satu langkah paling penting yang dapat Anda ambil untuk menyandikan kebiasaan baru. Itu sebabnya mahasiswa yang mengambil banyak foto mengalami keterampilan yang meningkat, sedangkan yang hanya berteori tentang foto sempurna tidak mengalaminya. Salah satu kelompok aktif dalam praktik, sedangkan yang lain belajar secara pasif. Yang satu disebut action, sedangkan yang lain disebut in motion. Semua kebiasaan mengikuti lintasan serupa dari latihan yang serius sampai menjadi perilaku yang otomatis. Proses yang dikenal sebagai otomatisasi adalah kemampuan melakukan perilaku tanpa memikirkan tiap langkahnya yang terjadi ketika pikiran bawah sadar mengambil alih. Tampilannya mungkin sebagai berikut. Nanti ada gambar di halaman 164 garis kebiasaan. Gambar 11. Pada awalnya titik A, kebiasaan memerlukan upaya cukup besar dan konsentrasi untuk menjalankannya. Setelah sejumlah perulangan titik B, pelaksanaan menjadi lebih mudah, tapi masih memerlukan sedikit perhatian secara sadar. Dengan latihan yang cukup, titik C, kebiasaan menjadi lebih otomatis daripada secara sadar. Di atas batas ini, garis kebiasaan perilaku dapat dikerjakan hampir tanpa berpikir. Kebiasaan baru telah terbentuk. Di halaman mendatang, Anda akan melihat bagaimana ketika peneliti memantau tingkat keotomatisan suatu kebiasaan yang benar-benar dilakukan. Misalnya, berjalan 10 menit tiap hari. Bentuk bagan ini, yang oleh ilmuwan disebut kurva pembelajaran, menyingkapkan kebenaran penting tentang perubahan perilaku. Kebiasaan terbentuk berdasarkan frekuensi, bukan waktu. Lanjut halaman 165. Salah satu pertanyaan yang paling umum saya dengar adalah, berapa lama orang membangun kebiasaan baru? Padahal yang seharusnya ditanyakan adalah, berapa kali kegiatan harus diulang untuk menjadikannya kebiasaan baru? Yaitu, berapa banyak perulangan yang diperlukan untuk menjadikannya kebiasaan yang otomatis? Tidak ada yang ajaib terkait dengan berlalunya waktu dalam kaitan dengan pembentukan kebiasaan. Bukan masalah apakah itu 21 hari atau 30 hari atau 300 hari. Yang penting adalah tingkat keseringan Anda melakukannya. Anda bisa melakukannya 2 kali dalam 30 hari atau 200 kali. Yang menjadi pembeda adalah frekuensi. Kebiasaan Anda saat ini telah terinternalisasi setelah lebih dari ratusan kalau tidak ribuan perulangan. Kebiasaan baru memerlukan tingkat frekuensi yang sama. Anda perlu merangkaikan upaya-upaya yang cukup sukses sampai suatu perilaku tertanam kuat dalam pikiran dan Anda melewati garis kebiasaan. Dalam praktik, tidak terlalu penting berapa lama kebiasaan dapat menjadi otomatis. Yang penting adalah melakukan sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan kemajuan. Entah aksi menjadi otomatis penuh, tidak begitu penting. Untuk membangun kebiasaan, Anda perlu melatihnya, dan cara paling efektif untuk melatihnya adalah mengikuti kaidah dalam hukum ketiga perubahan perilaku, menjadikannya mudah. Bab mendatang akan menunjukkan kepada Anda cara melakukannya dengan tepat. Ringkasan bab 11. Hukum ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah. Bentuk pembelajaran paling efektif adalah berlatih, bukan membuat rencana.
Berfokus pada action, bukan in motion. Pembentukan kebiasaan adalah proses ketika perilaku mengalami kemajuan menjadi lebih otomatis melalui perulangan. Jumlah waktu Anda melatih sebuah kebiasaan tidak sepenting jumlah perulangan dalam melakukannya. Waktu tidak penting, tapi yang penting adalah jumlah perulangannya. Itu kali maksudnya ya. Demikian bab 11, nanti lanjut di bab 12.